Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Irsad Alfijriyadi. Di video kali ini kita akan belajar materi tentang flan dan trunking. Oke, pertama-tama kita akan belajar yang namanya flan. Atau teman-teman bisa disebut juga dengan Virtual Local Area Network. Namun, sebelum membahas flan, saya akan memberitahu suatu hal. Misalkan di sini ada sebuah ruangan. Oke. Lalu sebuah ruangan ini dibagi beberapa divisi. Untuk divisi pertama kita sebut engineering. Lalu untuk divisi yang kedua programming. Dan untuk divisi yang ketiga yaitu marketing. Nah, di sini divisi-divisi ini memiliki flan ya. Misalnya di sini contoh ya, flan 10. Lalu ini flan 20. Dan untuk yang marketing flan 30. Oke, ganti orang lagi. Nah, nanti masing-masing flan ini akan dibagi beberapa IP. Misalnya di sini untuk flan 10 IP-nya yaitu 192.10.0/24. Dan untuk flan 20 memiliki IP-nya yaitu 192.168.20/24. Dan yang terakhir untuk marketing memiliki IP-nya yaitu 192.168.0/24. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri, tunggu. Di sini semuanya beda-beda network ya. Ini 10, lalu ini 20, lalu ini 30. Nah, masing-masing PC ini akan terhubung pada switch. Jadi, ini misalnya yang engineering, PC engineering terhubung dengan switch. Lalu PC yang programming juga terhubung dengan switch. Lalu dan yang marketing juga terhubung dengan switch ya teman-teman. Oke, tunggu, ganti warna lagi. Nah, disinilah misalkan untuk engineering, bandwidth-nya yaitu 10 MB, 10 MB. Lalu ini untuk programming karena membutuhkan internet yang lebih tinggi, jadi bandwidth-nya misalnya 20 MB saja. 20 MB. Lalu di sini untuk yang marketing karena itu untuk promosi, jadi misalkan kita membutuhkan 30 MB saja. Maaf. 10 MB. 30 MB. Oke. Itu bandwidth-nya. Disitulah plan dibutuhkan karena untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Setelah semuanya dikonfigurasi, lalu bisalah dimanajemen plan-plan tersebut. Jadi fungsi pertama plan yaitu untuk memanajemen ya. Oke, manajemen ya. Fungsi pertamanya untuk memanajemen. Dan yang kedua adalah untuk memecah broadcast domain. Broadcast domain.
Oke, misalnya untuk yang engineering ini katakanlah tunggu PC1 kelihatan ya warnanya atau warna kuning. PC1, PC2 dan PC3. Oke. Di sini misalnya PC1 ingin saling berkomunikasi dengan PC2. Nah, nanti PC1 akan mengirimkan paket kepada switch. Lalu di sini switch akan mengirimkan paket kepada PC2 dan PC3 ya teman-teman. Untuk nge-broadcast. Tapi paket tersebut tidak terkirim kepada programming dan tidak juga terkirim kepada marketing. Dikarenakan sudah beda domainnya ya teman-teman. Nah, itulah fungsi plan yaitu untuk memanajemen dan yang kedua untuk memecah broadcast domain. Jadi, secara fisikalnya itu secara dilihat realnya hanya ada satu. Namun, secara logikalnya ada 3. Ya, teman-teman. Misalkan di sini yang tunggu ganti warna lagi. Oke, misalkan di sini yang engineering terhubung. Maksudnya ini misalkan switch ini terhubung pada engineering. Oke. Tuh. Sini. Nanti ke sini. Lalu ini yang untuk yang programming, tunggu ganti warna lagi. Terhubung pada switch ini. Dan untuk yang marketing terhubung pada switch ini. Begitulah fungsi plan tersebut, tapi secara fisikal ada satu, namun secara logika ada 3 ya teman-teman. Untuk fungsi plan tersebut. Lalu setelah ini kita akan praktik yang namanya FLAN. Kita akan mengkonfigurasikan FLAN tersebut menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke teman-teman, di sini kita akan praktik yang namanya FLAN. Oke, kita akan buat topologinya seperti ini. Pertama di sini ada satu switch. Lalu di sini ada 3 PC. Tuh, kita ganti namanya terlebih dahulu biar tidak pusing. Oke. Nah, teman-teman, jika ingin memindahkan PC-nya dengan cepat, teman-teman tinggal pencet Ctrl, lalu pencetkan PC, lalu klik. Tuh, teman-teman. Jadi tidak bolak-balik kayak gini, tuh, teman-teman. Oke. Jika sudah, tunggu. Kita rapikan terlebih dahulu. Jika sudah rapi, kita konekkan dengan cara yang tadi. Pencet Ctrl, tunggu, pencet Ctrl, lalu ke yang pencet ini. Tuh, jadi tinggal di ini ya, biar cepat, lebih efisiensi daripada yang tadi. Harus satu-satu. Oke. Lalu setelah mengkonekkan seperti ini, kita akan mengkonfigurasikan untuk IP-nya. Misalkan di sini yang untuk ini, untuk PC yang sebelah sini, memiliki IP-nya yaitu 192.10.10/24. Oke. Lalu untuk PC yang sebelah sini memiliki IP-nya yaitu 192.168.20.0/24. Oke, di sini kita akan diberikan kotak terlebih dahulu ya teman-teman agar rapih. Jadi di sini akan diberi kotak, lalu juga dikasih ya kotak. Teman-teman, pertama-tama pencet yang ini. Lalu ini ya teman-teman. Kita pakai yang default aja, oke, sudah. Lalu teman-teman ke sini. Oke. Lalu ini juga teman-teman ya. Nah, udah ya. Oke, teman-teman kan ini udah dikotakin. Oke, untuk bagian sini kita memiliki FLAN 10 ya teman-teman. FLAN 10.
Lalu untuk bagian ini plan 20. Teman-teman, tunggu, kita kesini geserin dulu. Teman-teman, sebenarnya bebas ya teman-teman. Tidak hanya angkanya plan 10 dan 20. Teman-teman bisa angkanya bisa 20, 30, 100. Namun untuk range plannya tersebut dari 1 sampai 46. Oke. Itu untuk range plan-nya ya teman-teman. Kita hapus kembali. Oke. Namun kali ini kita akan memakai plan 10 dan plan 20 saja ya teman-teman. Jadi untuk plannya bebas ya teman-teman. Bisa yang lain. Oke. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasikan komputernya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan mengkonfigurasikan IP-nya. Ada tasnya. Oke. Kita masuk ke desktop, lalu ke IP configuration, lalu ketikkan IP-nya 192.168.10. Misalkan di sini titik 1 aja ya teman-teman. Oke. Enter. Lalu exit. Lalu ini juga kita konfigurasikan desktop IP configuration. Lalu ketikkan 192.168.10.2. Enter. Nah, teman-teman, ini di sini kita tidak usah memasukkan default gateway-nya. Karena kali ini kita akan mencoba plan. Jika memasukkan gateway artinya ada router ya, teman-teman. Kita keluar lagi, exit. Kita salin terlebih dahulu biar cepat. Oke, tinggal opsi 3. Desktop configuration. Enter. Oke, kita akan mengkonfigurasikan isi 4 ya. 192.168.20.1. Ctrl C. Oke. Tuh, enter, exit. Lalu yang ini terakhir 3 ya. Oke. Oke, kita akan mencoba komunikasi antar plan ya, teman-teman. Kita akan coba mengirimkan paket ya, teman-teman. Kita akan mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Sukses ya, teman-teman. Oke. Lalu PC 2, PC 3. Sukses ya, teman-teman. Kita akan coba paket sesama plan terlebih dahulu ya, teman-teman. Karena untuk dari berbeda plan itu membutuhkan yang namanya router ya teman-teman. Oke, kita akan kirim PC 4 ke PC 5, sukses. PC 5 ke PC 6, sukses. Dan terakhir PC 6 ke 4. Itu ya, sukses ya teman-teman. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasikan. Teman-teman, pertama-tama kita masuk ke switch, lalu ke menu CLI. Lalu di sini, teman-teman, ketikkan enable untuk ke menu privilege. Enable, oke. Lalu kita ke menu global configuration karena untuk untuk mengkonfigurasikan, yaitu yang komennya config. Oke. Di sini kita akan mencoba membuat plan-nya. Teman-teman ketikkan saja plan 10. Lalu ketikkan name. Misalkan di sini programming. Programming. Oke, enter. Oke, setelah itu kita akan melihat plan apa saja yang ada. Teman-teman tinggal ketikkan saja do show plan brief. Nah, jika teman-teman lagi di mode global configuration, teman-teman bisa ketikkan do show plan brief. Namun jika di menu privilege, teman-teman bisa ketikkan saja yang ini, tidak pakai do, show plan brief. Oke.
Oke, kita keluar terlebih dahulu. Oke, tadi kan kita sudah membuat flan 10 ini namanya programming. Nah, semua defaultnya masuk pada flan 1 ya teman-teman. Jadi misalkan PC 1 akan mengirimkan paket kepada PC 2. Broadcast-nya akan dikirimkan ke semua karena semua ini sudah masuk pada flan 1 ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan dikonfigurasi yaitu flan 10 dan flan 20. Oke, masuk pada switch. Masuk pada switch lagi. Kita enter, ini kan mau lihat ya teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman bahwa ini flan 10 itu sudah dibikin yang namanya programming gitu, teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ini flan 1 yaitu defaultnya semuanya masuk pada port-port ini masuk pada flan 1 ya teman-teman. Namun yang ini yang flan 10 programming belum memiliki port-portnya ya teman-teman. Atau interface-nya sama sekali. Nah, di sini kita akan memasukkan port-portnya berapa saja yang masuk pada flan 10. Teman-teman ke menu config atau mode global configuration. Oke. Di sini kita lihat interface apa saja yang masuk pada flan 10. Di sini teman-teman bisa lihat FA 0/1. Oke, masuk switchport. Lalu teman-teman ketikkan saja int interface, maksudnya teman-teman interface FA 0/1, lalu enter. Teman-teman ketikkan switch port mode access, lalu teman-teman ketikkan lagi switch port access flan 10, enter. Nah, switch port access flan 10 ini maksudnya adalah untuk interface FA 0/1 itu untuk masuk pada flan 10. Jadi untuk masuk pada flan 10 yang interface FA 01-nya. Oke. Kita ketikkan lagi exit terlebih dahulu. Tunggu. Ini FA 02, lalu ini FA 03. Masuk sini. Interface int FA 0/2. Oke, switch port mode access flan 10. Oke, exit imp FA 0/3. Temennya belum spasi. Oke, enter. Switch port mode access flan 10. Oke, enter. Oke, kita akan coba lihat. Oke, kita coba lihat ya teman-teman. Do solve flan brief. Oke, enter. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa interface FA 01, 02, dan 03 itu sudah masuk pada flan 10 ya teman-teman. Nah, sekarang tinggal yang flan 20. Kita exit terlebih dahulu. Lalu ketikkan flan 20. Name, misalkan marketing. Lalu kita masukkan apa saja FA. Lalu kita masukkan FA apa saja yang masuk pada flan 20. Nah, gimana kalau interface-nya banyak pada flan 20? Nah, teman-teman bisa saja, tunggu kita lihat dulu ini apa saja. FA 04, FA 05, 06. Nah, jika banyak teman-teman, bisa gini ya teman-teman caranya, yaitu int
interface range. Tunggu, ini jangan disingkat biar teman-teman paham. Oh lupa teman-teman, belum di X, belum dikeluar. Oke, interface range FA 0/4 sampai 6 ya teman-teman. 6. Lalu enter. Nah ini untuk kode yang untuk banyak interface-nya. Lalu setelah ini udah di enter, kita ketikkan switch port mode access, lalu switch port access plan 20, enter. Lalu kita lihat do show plan brief. Maaf, lupa, kita X terlebih dahulu, lalu ketik do show plan brief. Ya Allah, tunggu, maaf, salah. Do show plan. Enter. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya bahwa plan 20 namanya marketing. Lalu di sini interface yang sudah terhubung pada plan 20 yaitu interface 0/4, 05 dan sama 06. Oke, keluar. Nah, semua ini sudah terhubung pada plan-nya masing-masing. Nah, kita akan coba ke menu simulation. Namun sebelum ke menu simulation, kita hapus dulu ARP-nya. Yaitu teman-teman ke switch, lalu ketikkan do show make address. Tunggu, kita exit terlebih dahulu. Exit. Oke, lalu di sini kita ketikkan show make address table. Lalu enter. Itu untuk melihat ARP apa saja yang sudah mencoba berkomunikasi di switch. Ini tidak ada ya teman-teman, belum ada yang berkomunikasi ya teman-teman. Oke, kita keluar. Di sini kita akan mencoba mengirimkan paket dari PC1 ke PC2. Kok ini mengirimkan ICMP ya? Kita perlu lihat lebih dulu. Oke, di sini kayaknya udah ada yang saling komunikasi. Kita lihat ke command prompt ARP min A, ARP spasi min A. Oke. Oh, ternyata ini udah ada yang komunikasi ya teman-teman. Kita hapus terlebih dahulu ARP min D. Oke. ARP min D. Kok nggak bisa teman-teman? Komen prompt maaf. Oh, udah teman-teman ya. Sini udah dihapus. Lalu ini apakah di sini juga udah ada yang komunikasi? ARP min A. Oh, ternyata udah ada yang komunikasi ya teman-teman. ARP min D. ARP min A. Udah ya. Kita ke switch lagi, kita coba lihat lagi isi ini salah, isi nahi. So make address table. Oh, ternyata ini udah ada yang komunikasi ya teman-teman. Oke, sekarang kita teman-teman untuk menghapusnya, kita teman-teman ketikkan saja clear make address table ya teman-teman. Lalu enter. Lalu kita lihat lagi ya teman-teman. So make address table.
Nah, sini udah bersih ya teman-teman, udah nggak ada yang komunikasi atau saling mengirim paket. Oke, kita keluar. Lalu di sini kita coba mengirimkan paket dari PC1 ke PC2. Nah, teman-teman di sini bisa lihat sendiri bahwa ini mengirimkan paket ARP. Oke, kita lihat dari PC1 ke switch. Oke. Nah, dari switch ini mengirimkan paket kepada PC2 dan PC3. Lalu di sini PC3 menolak. Nah, di sini PC2 mengirimkan kembali pada switch. Lalu switch mengirimkan pada PC1 kembali. Oke. Lalu di sini PC1 mengirimkan paket ICMP. Lalu switch ini mengirimkan paket ICMP kepada PC2. Nah, tadi teman-teman lupa. Kan tadi teh mengirimkan paket ARP. Tapi kan tadi dikirimnya ke paket ARP ke 2 dan ke 3. Tidak ke PC 4, ke PC 5, ke PC 6. Karena itu fungsinya plan, yaitu untuk memecah broadcast domain. Dan bisa lihat sendiri bahwa paket ARP-nya ini tidak terkirim kepada plan 20 ya teman-teman. Jadi terkirim pada plan 10 yang ini ya, PC 3, 2, dan 1. Jadi paket ARP-nya yang ke PC 2 dan PC 3. Oke. Nah, kita lanjut. Ini kan udah diterima paket ICMP-nya kepada PC 2. Lalu PC 2 mengirimkan kembali kepada PC 1. Lalu di sini tulisannya ya teman-teman, successful. Gitu ya teman-teman, untuk fungsinya VLAN tersebut adalah untuk memudahkan memanajemen dan memecah broadcast domain. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mencoba membuat dua ruangan. Misalnya di sini ruangan 1, lalu di sini ruangan 2. Oke, kita masukkan terlebih dahulu switch-nya. Setelah masukkan switch, kita akan memasukkan PC-PC-nya. Lalu kita ganti namanya terlebih dahulu. PC 7. PC 7. Oke, bentar. Nah, teman-teman, agar cepat memasukkan PC-nya, teman-teman tinggal pencet Ctrl atau CTRL, lalu pencet PC-nya, lalu klik. Tuh ya teman-teman, jadi lebih efisiensi dan lebih mudah dan lebih cepat. Oke, lalu kita masukkan atau sambungkan kabel-kabelnya. Kita pakai cara yang tadi, pencet CTRL, lalu pencet kabelnya, lalu switch 1, sambungkan switch 7. Tuh ya teman-teman, bisa ya teman-teman, jadi lebih cepat dan efisiensi. Oke. Nah, setelah disambung-sambungkan, kita akan coba lagi buat segmennya, teman-teman. Misalkan di sini plan 10, lalu di sini plan 20 ya, teman-teman. Untuk IP-nya kita samakan saja seperti yang ini ya, teman-teman. Oke. Untuk plan 10, ini belum ditulisin plan 10, maaf. Plan 10. Kalau ini plan 20. Nah, untuk plan 10 memiliki IP-nya yaitu 192.168.10.0/24. Lalu untuk yang plan 20 memiliki IP-nya yaitu ini, 192.168.20.0/24. Oke, kita akan konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu. Masuk ke menu desktop, lalu ke menu IP configuration, lalu ketikkan 192.168.10.4 ya teman-teman.
Nah, untuk subnet masknya default ya teman-teman, yang 255.255.255.0. Oke, salin agar lebih cepat. Lalu PC8, kita menu desktop, IP configuration, lalu ini 192.168.10.5. Subnet masknya yang ini ya, 255 ya teman-teman. Oke, lalu tinggal PC9, menu desktop, IP configuration, lalu ininya jadi 6. Lalu enter. Nah, subnet masknya ini ya teman-teman, 255.255.255.0. Oke. Nah, untuk yang PC10 IP-nya yaitu 192.168.20.4. Untuk subnet masknya sama ya teman-teman, default. Oke. Kita salin. Nah, untuk yang PC11 IP-nya yaitu 192.168.20.5. Dan yang terakhir PC12 memiliki IP address-nya yaitu 192.168.20.6. Oke. Setelah mengkonfigurasikan IP-nya, kita akan mencoba konfigurasi VLAN-nya tersebut dan belajar apa itu yang namanya terang. Atau dalam tulisannya kayak gini ya teman-teman. Tunggu, kita sini. Tulisannya kayak gini. Trung. Namun dibacanya terang ya teman-teman. Oke, fungsi trung adalah, oh ini lupa teman-teman belum dikabelin. Oke, maaf ya teman-teman. Nah, teman-teman, fungsi terang tersebut adalah menghubungkan antara switch 1 ke switch 2 atau sebaliknya dari switch 2 ke switch 1. Artinya untuk VLAN apa saja yang diizinkan lewat sini ya teman-teman. Nah, lihat kabel ini ya teman-teman. Paham ya untuk fungsi terang tersebut? Atau kita bisa sebut juga interface-interface yang terhubung dengan switch ini. Dan juga interface-interface yang terhubung pada switch ini. Gitu ya untuk terang tersebut. Oke, kita akan coba konfigurasikan dulu untuk VLAN-VLAN-nya. Teman-teman pertama masuk ke switch, lalu ke menu CLI, lalu ke menu privilege, lalu ke global configuration, lalu ketikkan INT. Tunggu teman-teman, kita lihat interface apa saja yang masuk pada VLAN 10. FA01, FA02, dan FA03 ya teman-teman. Oke, kita masuk. Oh iya teman-teman, lupa. Harusnya namanya terlebih dahulu. Teman-teman ketikkan VLAN 10 name prog. Ini geserkan terlebih dahulu. Programming. Lalu exit. Lalu sekarang yang VLAN 20. VLAN 20 kita namainnya marketing saja. Marketing. Oke. Lalu kita coba lihat apakah kita sudah mengasih nama VLAN-VLAN-nya. Teman-teman ketikkan saja do show VLAN brief. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa VLAN 10 namanya programming, lalu VLAN 20 namanya marketing. Nah, kita keluar. Nah, setelah itu kita akan masukkan interface-interface apa saja yang masuk pada VLAN-VLAN-nya. Kan tadi saya sudah mengasih tahu bahwa VLAN 10 interface-nya itu FA01, FA02, dan FA03. Jadi, ketikkan saja interface range FA01 sampai 3. Tunggu, ini lupa di slash, maaf. Oke, enter. Lalu teman-teman ketikkan switch port mode access. Lalu ketikkan lagi switch port access VLAN 10. Enter. Nah, untuk switch port access VLAN 10 ini artinya adalah untuk memasukkan interface FA01, 02, 03 masuk pada VLAN 10. Yang switch port access VLAN 10 itu ya, maksudnya gitu. Oke, kita exit. Lalu kita lihat terlebih dahulu ya teman-teman. Do show
VLAN brief. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa programming atau VLAN 10 memiliki interface-nya ada 3, yaitu FA01, FA02, dan FA03. Sekarang tinggal yang marketing ya teman-teman. Kita ketikkan int range FA0/ kita lihat terlebih dahulu. Di sini yang terhubung pada VLAN 20 interface FA04, 05, dan F06. Oke. Di FA04 sampai 6. Enter. Lalu ketikkan switch port mode akses. Lalu ketikkan lagi switch port akses VLAN 20. Lalu enter. Lalu kita lihat kembali, yaitu ketikkan do show VLAN brief. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ini marketing juga sudah masuk interface-nya FA04, FA05, dan FA06. Jadi FA ini tuh sudah masuk pada VLAN-VLAN-nya. FA01, FA02, FA03 sudah masuk pada VLAN 10. Lalu yang FA4, FA5, FA6 itu sudah masuk kepada VLAN 20. Nah, setelah kita masukkan interface-nya, kita akan coba lihat interface berapa yang terhubung pada switch ya teman-teman. Oke, kita exit terlebih dahulu. Nah, untuk yang interface yang terhubung pada switch 1 yaitu FA0/7. Oke, kita buka switch-nya terlebih dahulu. Lalu ke tab CLI. Lalu di sini kita akan coba konfigurasi terangnya agar VLAN-VLAN tersebut bisa saling komunikasi antar ruangan 1 dan ruangan 2. Oke. Kita ke menu Global Configuration terlebih dahulu. Nah, lalu kita ketikkan int atau interface FA0/7. Lalu enter. Lalu ketikkan switch port mode terang. Lalu enter. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa ini FA07 sudah masuk pada mode terang. Oke, cara ngelihat mode terangnya, teman-teman ketikkan saja ini. Do show int terang. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa FA07 yang switch 1 atau ruangan 1 itu sudah masuk ke mode terang. Itu untuk switch di ruangan pertama. Oke, kita akan konfigurasi yang sama untuk switch yang kedua. Kita masuk ke Global Configuration, lalu int FA0/7. Lalu switch port mode terang. Lalu switch port, lalu kita akan lihat do show int terang. Nah, teman-teman, bahwa ini yang switch kedua atau ruangan kedua yang ini sudah masuk ke mode terang ya. Oke, setelah itu kita akan mencoba saling berkomunikasi antar VLAN. Dari PC1 ke PC7, teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa ini successful ya teman-teman. Oke, kita coba lihat lagi. Dari PC4 ke PC10. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, successful. Coba dari PC2 ke PC8. PC8 ke PC2. Tuh, sukses ya. Successful ya, teman-teman. Oke, setelah ini kita akan mencoba ping antar VLAN. Oke, pertama-tama teman-teman ke menu simulation. Mungkin ini kita hapus dulu. Oke. Nah, di sini kita akan coba mengirimkan paket dari PC1 ke PC7. Oke. Kita lihat. Nah, di sini PC3 akan mengirimkan paket ARP kepada switch. Oke, kita lihat. Nah, nanti di switch akan membroadcast lalu dikirimkan kepada PC2 dan PC3 paket ARP-nya.
Tuh. Dan mengirimkan juga kepada switch. Nah, ternyata di ruangan satu ini tidak ada yang mempunyai IP-nya sama seperti PC7. Jadi di sini pada menolak karena bukan IP yang dituju. Lalu di sini diterima, di switch ini diterima, lalu akan membroadcast dikirimkan ke PC8 dan PC9 dan PC7 juga. Oke. Tuh. Nah, di sini PC7 menerima karena emang tujuannya kepada PC7, bukan kepada PC8 dan kepada PC9. Lalu di sini PC7 akan mengirimkan kepada switch kembali. Lalu switch kedua akan mengirimkan kepada switch ke-1. Lalu switch 1 ini akan mengirimkan kepada PC1. Oke. Setelah kenalan, PC1 ini akan mengirimkan paket ICMP atau ping kepada switch. Lalu switch mengirimkan pada switch kedua. Lalu switch kedua akan mengirimkan pada PC7. Lalu diterima. Setelah diterima, ia akan membalas kepada PC1 melewati switch 2, lalu melewati switch 1, dan sampailah ke PC1. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ini prosesnya sukses ya, teman-teman. Nah, kita akan coba yang VLAN 20 ya, teman-teman. Oke, misalnya di sini dari PC tunggu, kita hapus terlebih dahulu. Misalnya dari PC4 ke PC10. Oke. Lalu PC4 akan mengirimkan paket ARP kepada switch 1. Lalu akan membroadcast, lalu dikirimkan switch ini mengirimkan paket ARP kepada PC5, PC6 dan switch. Oke, tuh. Dan ternyata PC5 dan PC6 bukan IP yang dituju, teman-teman, karena ini bertujuan untuk paket untuk PC10 ya, teman-teman. Oke. Lanjutkan. Nah, switch ini akan membroadcast lalu mengirimkan kepada PC10, PC11, PC12. Lalu PC10 akan menerima, soalnya itu adalah PC yang akan dituju. Oke, kita enter lagi. Kita lanjut lagi maksudnya. Nanti PC10 ini akan mengirimkan kepada switch. Tuh, switch akan mengirimkan kepada switch 1. Lalu switch 1 ini akan mengirimkan kepada PC4. Oke. Nah, setelah kenalan juga ini, udah kenalan dengan PC10, nanti PC4 akan mengirimkan paket ICMP atau ping kepada switch. Oke. Lalu switch 1 akan mengirimkan paket ICMP atau ping kepada PC2. Lalu setelah itu dikirimkan kepada PC10. Nah, udah diterima. Lalu PC10 akan membalas kepada PC4 kepada switch. Switch 2 akan mengirimkan kepada switch 1, lalu switch 1 akan mengirimkan pada PC4. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa sukses ya, teman-teman. Jadi, plan 10 sukses, plan 20 sukses. Kira-kira begitu ya, teman-teman, untuk mencoba konfigurasi atau pingnya di sini. Kita sudah sukses ya, teman-teman, antar VLAN-nya. Mau VLAN 10 kepada VLAN 10 atau VLAN 20 kepada VLAN 20. Itu sudah berhasil ya. Oke, setelah ini kita akan mencoba yang namanya allowed trunk. Kita kecilan terlebih dahulu. Kita mode real time saja terlebih dahulu. Nah, pada kali ini kita akan belajar yang namanya allowed trunk. Oke, kita buka switch-nya terlebih dahulu. Lalu ke tab CLI, lalu ke menu privilege. Nah, jika teman-teman sudah masuk ke menu privilege, lalu ketikkan komennya yaitu show interface trunk. Lalu enter. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ini ada tulisan VLANs allowed on trunk, yang artinya VLAN berapa saja yang diizinkan lewat FA07 ini. Yaitu karena default ya, teman-teman. Artinya bahwa semua VLAN ini dari VLAN 1 sampai 1005 itu diizinkan lewat.
Jadi VLAN 1 sampai 1005 ini bisa lewat ya teman-teman. Oke. Lalu di sini ada yang namanya VLANs allowed. Tunggu, VLANs allowed and activate in management domain. Artinya adalah VLAN berapa saja yang sudah berhasil lewat FA0/7 ini. Yaitu VLAN 10 dan 20. Oke, di sini kita akan coba ubah untuk yang diizinkan lewat itu hanya VLAN 10 dan 20. Pertama-tama, teman-teman masuk ke menu Global Configuration. Nah, lalu masuk pada interface-nya yaitu INTFA 0/7, lalu enter. Lalu teman-teman ketikkan komennya yaitu switch port terang allowed VLAN. Nah, di sini teman-teman mau VLAN berapa saja yang diizinkan lewat sini, yaitu misalkan VLAN 10 dan 20. Oke. Lalu enter. Lalu kita keluar, exit. Lalu teman-teman ketikkan lagi untuk melihat apakah ini sudah berhasil. Do show interface terang. Oke. Di sini bisa lihat ya teman-teman bahwa yang diizinkan lewat FA0/7 ini cuman 10 plan 10 sama plan 20. Oke, kita akan coba mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 7. PC 1 ke PC 9 saja ya. Tuh, sukses ya teman-teman. Tuh, sukses. Kira-kira begitu ya untuk allowed terang ya teman-teman, yaitu VLAN berapa saja yang diizinkan untuk melewati terang tersebut atau interface yang diterangin. Ya teman-teman, itulah fungsi dari allowed terang. Oke, di video kali ini kita akan membuat ruangan yang ketiga ya teman-teman. Oke, kita buat terlebih dahulu. Kita kasih kotak. Kita geser terlebih dahulu. Oke, kira-kira segini ya teman-teman. Lalu ini buat VLAN-nya segini ya. Ini VLAN 10 dan ini VLAN 20. Panjangan. Tunggu, sabar. Nah, sudah lalu ketikkan. Oh, dan lalu kita masukkan PC-PC-nya terlebih dahulu. Control PC. Oke, lalu masukkan switch-nya. Oke, lalu kita sambungkan kabel-kabelnya terlebih dahulu. Oke. Oke. Itu kita ketikkan VLAN-nya dulu. Ini buat VLAN 10. Dan ini untuk VLAN 20. VLAN 10 VLAN 20. IP-nya masih sama ya teman-teman. Ini buat VLAN 10. Dan ini yang VLAN 20. Untuk VLAN 20 IP-nya. Oke. Kita konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu untuk setiap PC-PC-nya. Ke menu desktop, lalu IP configuration, lalu ketikkan 192.168.10.7.
Enter ya teman-teman. Oke. Lalu untuk PC 13, desktop IP configuration 192.168.10.8. Enter. Tunggu ini biar cepat, kita salin terlebih dahulu. Oke. Untuk PC 14, desktop IP configuration 9. Enter. Oke. Tunggu ini ganti namanya terlebih dahulu biar enak. 12. Oh, udah nggak apa-apa, ini aja. Sekarang yang PC 15, desktop IP configuration. Ininya jadi 20 ya. Oke, PC 16, desktop IP configuration. Iya, udah lupa. Enter. Nah, kan kita sudah mengkonfigurasikan pada PC-PC-nya, kita akan mengkonfigurasikan pada switch-nya terlebih dahulu. Oke, ke CLI, lalu ke menu privilege, lalu ke menu global configuration. Nah, kita kasih nama tiap-tiap plan-nya ya teman-teman. Plan 10, misalkan namanya programming, name programming, enter, exit. Lalu untuk plan 20, misalkan namanya marketing, enter. Oke, lalu exit. Lalu kita masukkan terlebih dahulu interface-nya. IN interface range FA 0/1 sampai 3. Nih teman-teman bisa dilihat ya. Ini kekecilan terlebih dahulu. Ini FA1, ini FA2, dan ini FA3. Oke. 3. Enter. Oke. Switch port mode akses. Lalu teman-teman ketikkan lagi switch port akses plan 10. Enter. Exit. Lalu tinggal yang plan 20 interface range FA 0/4 sampai 6. Kita lihat kembali apakah benar. Doa. Ini FA 04, FA 05, ini 6 ya teman-teman. FA 4 sampai 6. Oke, enter. Tunggu. Enter. Switch port mode akses. Lalu teman-teman ketikkan switch port akses plan 20 ya teman-teman. Enter. Nah, kita akan lihat apakah ini yang sudah dikonfigurasikan apakah sudah masuk atau belum. Kita ketikkan do show plan brief. Enter. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa plan 10, tunggu kita perbesar. Plan 10 namanya programming. Lalu masuk pada interface FA1, FA2, FA3. Dan untuk plan 20 namanya marketing. Dan udah masuk pada FA 04, 05, dan 06. Oke. Kita keluar terlebih dahulu. Soalnya ini switch-nya belum disambungkan. Maaf ya. Oke, kita sambungkan terlebih dahulu switch-nya. Nah, setelah ini kita akan mengaktifkan mode terang terlebih dahulu. Oke, kita masuk pada switch pertama terlebih dahulu. Lalu kan di sini teman-teman bisa dilihat bahwa switch ini terhubung pada switch ini melalui FA08 ya teman-teman. Oke. Tunggu. Ngecap lagi. Lalu teman-teman ketikkan
lalu ketikkan int fa 0/8. Oke. Lalu teman-teman ketikkan komennya switch port mode terang. Oke. Di sini kita lihat terlebih dahulu apakah mode terangnya sudah masuk atau belum. Teman-teman ketikkan do show int atau interface terang. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa FA08 itu sudah memasuki mode trunking ya, teman-teman. Oke, sekarang kita yang ini kita masukin mode terang. Ini FA07 ya, teman-teman. Oke. Masuk ke menu. Lah, sudah. Exit terlebih dahulu. Kita masuk ke menu. Udah masuk ke menu global configuration. Lalu int FA 0/7 ya, teman-teman. Lalu switch port mode terang. Lalu kita lihat apakah ini sudah masuk atau belum. Do show plan do show int terang. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa FA07 juga sudah masuk ke mode trunking. Oke, kita keluar. Kita akan mencoba mengirim surat ya, teman-teman. Misalnya dari PC 7 ke PC 0. Sukses ya, teman-teman. Oke, dari PC 10 ke PC 15. PC 15 ke 10. Sukses ya, teman-teman. PC 8 ke PC 14. PC 14 ke 8. Sukses. Dan yang terakhir PC 9 ke yang PC 13. Kita coba. Oke, sukses ya, teman-teman. Tidak ada yang violate. Berarti konfigurasinya sudah benar. Nah, selanjutnya kita akan mencoba belajar yang namanya terang pada MLS. MLS itu adalah multi-layer switch. Artinya memakai switch yang ini, teman-teman. Tunggu. Artinya memakai switch yang ini nih, teman-teman. Nah, ini adalah multi-layer switch dan ini adalah switch layer 2. Oke. Oke, di sini kita akan mencoba menerangkan switch multi-layer ini ke ruangan 3. Oke. Kita sambungkan kabelnya terlebih dahulu dari switch 3 ke multi-layer switch. Oke. Di sini kita akan konfigurasi terangnya terlebih dahulu di switch 3. Tab CLI. Lalu ke menu privilege. Lalu ke menu global configuration. Nah, kita masuk pada interface-nya yaitu interface tunggu berapa? FA08 ya. INT interface FA0/8. Oke. Lalu di sini kita akan ke mode terangin yaitu komennya switch port mode terang. Enter. Nah, oke, kita akan coba lihat apakah ini sudah masuk ke mode terang. Oke, do show int atau interface terang. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa FA07 dan FA08 itu sudah memasuki mode terang. Jadi yang tadi FA08 itu sudah masuk kepada mode trunking ya, teman-teman. Oke, kita langsung coba terangin multi-layer switch ini ya, teman-teman. Ke tab CLI. Lalu ke menu privilege. Menu global configuration. Oke, lalu kita masuk pada interface-nya yaitu interface FA01 ya, teman-teman. Interface FA01. Oke. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Nah, teman-teman di sini kita akan mendapatkan komen rejected ya, teman-teman. Yang artinya bahwa FA01 ini itu tidak bisa melakukan mode terang karena enkapsulannya itu auto ya, teman-teman. Tuh lihat, auto.
Oke, tunggu. Kita ini dulu jelasin. Mode terang itu sebenarnya ada dua ya teman-teman. Yang pertama adalah terang. Pertama adalah ISL ya teman-teman. ISL. Dan yang punyanya adalah Cisco ya teman-teman. Oke. Cisco. Oke. Artinya apabila switch yang punyanya Cisco bertemu dengan switch yang punyanya Cisco juga, itu bisa melakukan yang namanya ISL ya teman-teman. Nah, di sini ada satu lagi ya teman-teman. Nama adalah 802.1Q. Nah, yang ini open standar ya teman-teman. Open. Oke, open standar. Oke. Artinya, misalkan switch Cisco ini bertemu dengan switch, katakanlah reject itu, bisa dilakukan pada encaption.1key. Nah, untuk ini ya teman-teman, untuk switch multilayer ini, itu support pada ESL dan juga .1Q ya teman-teman. Tapi untuk switch yang ini itu tidak support kepada yang namanya ESL, tapi support kepada yang .1Q ya teman-teman. Untuk switch yang ini. Makanya kalau kita coba di sini konfigurasi terangnya, untuk interface-nya maka langsung terhubung pada .1Q ya teman-teman tuh. Terhubung langsung pada .1Q. Nah, tapi kalau yang untuk multilayer switch itu, nah dia akan bingung, dia ingin karena dua-duanya mensupport. Jadi dia bingung mau pakai yang ESL atau maupun yang pakai yang .1Key untuk yang switch multilayer switch ini ya teman-teman. Untuk yang ini. Untuk yang ini ya teman-teman. Nah, teman-teman harus paham ya, yang ini harus paham. Oke, kita masuk lagi pada ini. Oke, kita masuk pada multilayer switch terlebih dahulu. Nah, teman-teman, sebelum mengetikkan switch port mode terang, yang ini switch port mode terang, teman-teman harus mengkonfigurasikan encapsulate-nya, teman-teman ya. Dengan cara mengetikkan ini ya, teman-teman. Switch port terang encapsulate.1key. Lalu enter. Nah, setelah ini lalu kita ketikkan switch port mode terang. Enter. Begitu ya teman-teman untuk mengkonfigurasi switch multilayer. Oke, kita coba lihat apakah switch multilayer ini sudah masuk ke mode terang atau belum. Do show int terang. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ini FA01 encapsulannya yaitu .1Q itu sudah masuk ke mode trunking ya teman-teman. Itulah cara untuk mengkonfigurasikan terang pada multilayer switch ya teman-teman. Oke, kan tadi kita sudah membahas terang pada multilayer switch. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya dynamic terang protokol yang disingkat menjadi DTP. Di video sebelumnya kita sudah membahas yaitu mode terang dan juga mode akses. Nah, mode akses itu menuju pada end device Nah, untuk terang ini menuju pada switch ya teman-teman. Switch.
Oke, pada video kali ini kita akan mencoba belajar dinamik terang protokol, teman-teman. Yaitu kita akan mendapatkan mode baru. Di sini ada modenya dinamik auto dan juga dinamik desirable. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri, ini adalah tabel DTP atau dinamik terang protokol. Nah, teman-teman misalkan di sini dinamik auto bertemu dengan dinamik auto juga akan menjadi akses ya, teman-teman. Nanti modenya akan menjadi akses ya, teman-teman. Oke. Tunggu, kita ganti warna. Misalkan di sini dinamik desirable, terus lalu ketemu dengan dinamik auto, itu akan menjadi terang ya, teman-teman. Tuh, akan menjadi terang. Jika dinamik desirable bertemu dengan dinamik auto. Lalu misalkan di sini kita ganti warna terlebih dahulu. Dinamik auto ini bertemu dengan mode terang akan menjadi mode terang ya, teman-teman. Dan yang terakhir misalkan di sini dinamik auto itu kita ganti warna terlebih dahulu. Misalkan di sini dinamik auto itu bertemu dengan akses akan menjadi akses ya, teman-teman. Oke. Contoh misalkan di sini kita mempunyai dua switch ya, teman-teman. Ini dua switch. Lalu terhubung dengan kabel. Misalkan untuk di sini switch 1 dan untuk di sini switch 2. Lalu switch 1 ini akan dikonfigurasikan menjadi dinamik desirable. Misalkan yang ini switch 1 dikonfigurasi menjadi dinamik desirable. Lalu untuk switch 2 kita akan mencoba konfigurasi dinamik auto ya, teman-teman. Dinamik auto. Maka di sini akan menjadi mode terang ya, teman-teman. Dinamik desirable sama dinamik auto menjadi mode terang. Oke, nanti di sininya akan jadi mode terang. Oke, misalkan ini untuk contoh selanjutnya. Di sini switch 1, switch 2. Ini untuk contoh selanjutnya. 1 dan ini 2. Misalkan ini switch 1 ini akan dikonfigurasikan menjadi mode terang. Lalu untuk switch 2 ini akan dikonfigurasikan menjadi akses. Nanti ya kabel ini akan not recommended. Artinya tidak direkomendasikan ya, teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Jadi kita bisa tarik simpulannya dari tabel DTP ini, yaitu dinamik auto artinya menunggu. Lalu dinamik desirable ini sifatnya adalah mengajak. Lalu terang ini sifatnya adalah memaksa. Dan akses juga sama kayak terang, yaitu sifatnya memaksa. Nah, di sini teman-teman sudah paham ya bahwa dinamik auto itu artinya menunggu. Misalkan di sini dinamik auto bertemu dengan dinamik desirable. Kan desirable tuh sifatnya mengajak menjadi terang ya, teman-teman. Jadi akan mengikuti akan menjadi terang juga ya, teman-teman, karena ini dinamik auto menunggu sifatnya, lalu dinamik desirable sifatnya adalah mengajak. Oke, kita kasih contoh lagi. Misalkan kita ganti warna terlebih dahulu. Misalkan di sini switch 1 melakukan konfigurasinya dinamik auto yang sifatnya menunggu. Lalu ingin berkomunikasi dengan switch 2, terang ya, teman-teman. Modenya. Nah, nanti switch 1 ini atau dinamik auto akan menjadi mode terang karena nanti terang ini memaksa untuk switch 1 untuk menjadi
mode terang ya teman-teman. Jadi kan ini menunggu. Nah, lalu ini memaksa. Jadi nanti terang atau switch 2 akan memaksa untuk masuk ke dalam mode terang juga ya teman-teman. Paham ya teman-teman? Oke, itu untuk teori dinamik terang protokol teman-teman. Sampai sini harus paham tentang apa itu dinamik terang protokol. Oke, selanjutnya kita akan coba praktik apa yang namanya DTP atau dinamik terang protokol. Oke teman-teman, di sini kita akan praktik yang namanya DTP atau dinamik terang protokol. Oke, misalkan kita di sini memasukkan dua switch ya teman-teman. Kita memasukkan dua switch. Oke. Lalu di sini kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa ini kabelnya masih oranye ya teman-teman, atau masih mati. Teman-teman bisa tekan yang ini, fast forward time, untuk mempercepatnya menjadi hijau, yang artinya menyala. Oke, kita pencet sekali, klik. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri, ini sudah hijau ya, teman-teman, yang artinya sudah menyala. Nah, teman-teman, setelah kita memasukkan dua switch lalu hubungkan menggunakan kabel, kita akan coba konfigurasinya. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa switch 3 dan switch 4 itu terhubung dengan kabel FA01 ya, teman-teman. Oke, kita pencet ke switch 3, masuk ke switch 3, lalu ke menu tab CLI. Oke, di sini kita akan coba konfigurasinya. Namun sebelum itu kita akan coba lihat dulu apa mode default yang dipakai pada switch 3 ini ya, teman-teman. Kita masuk ke menu privilege. Nah, untuk melihat mode apa yang dipakai pada switch ini, kita akan ketikkan komennya yaitu show interface FA01 switch port. Enter. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini ada yang namanya administrative mode dan operasional mode ya, teman-teman. Administrative mode ini adalah mode yang kita konfigurasikan. Dan untuk operasional mode ini artinya adalah hasilnya atau mode yang dijalankannya. Nah, by default pada switch 3 ini, modenya yaitu adalah dynamic auto ya teman-teman. Tuh, dynamic auto itu defaultnya. Dan hasilnya menjadi static access. Artinya bahwa di sini dinamik ketemu dinamik menjadi static access atau access ya teman-teman. Oke, kita akan coba lihat di switch 4 terlebih dahulu. Nah, kita akan melihat apa mode default yang dipakainya. Masuk ke menu privilege, lalu ketikkan show interface FA01 switch port. Enter. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa switch 4 ini sama defaultnya yaitu untuk administratif modenya itu dynamic auto dan untuk operational modenya itu static access ya teman-teman. Nah, ketemu menunggu artinya sama-sama menunggu. Jadi akan menjadi akses ya teman-teman. Di sini kita akan mencoba konfigurasi pada switch 4 yaitu menjadi dynamic desirable bukan dynamic auto. Oke, kita masuk ke mode global configuration saja terlebih dahulu. Config. Nah, lalu masuk ke interface FA01. Lalu ketikkan komennya switch port mode dynamic desirable. Enter. Lalu kita akan melihat hasilnya apakah sudah berhasil atau belum. Do show in interface FA0/1 switch port. Enter. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di switch 4 ini kita sudah mengkonfigurasikannya menjadi dynamic desirable. Artinya mengajak untuk menjadi mode terang ya, teman-teman. Dan teman-teman bisa dilihat sendiri hasilnya itu menjadi terang. Atau mode yang dijalankannya adalah mode terang untuk di switch 4 ini ya, teman-teman. Oke. Kita coba lihat di switch 3.
masuk ke switch 3. Oke. Show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini bisa dilihat sendiri bahwa di sini dynamic auto yang artinya menunggu dan hasilnya juga akan menjadi mode terang ya, teman-teman. Artinya menunggu dan ketemu yang diajak, hasilnya akan menjadi yang diajaknya, yaitu menjadi mode terang ya, teman-teman. Oke, kita coba lagi konfigurasi untuk di switch 3 ini. Kita akan konfigurasinya menjadi mode terang. Kita masuk ke mode global configuration terlebih dahulu. Lalu lalu masuk pada interface-nya, interface FA01. Lalu ketikkan switch port mode terang, enter. Lalu kita coba akan lihat do show interface FA0/1 switch port. Dan di sini bisa dilihat sendiri bahwa switch 3 ini memaksa untuk menjadi terang, lalu di switch 4 juga mengajak menjadi terang, maka hasilnya akan menjadi terang juga ya, teman-teman. Nih, oke, kita lihat lagi ya kode switch 4. Do show interface FA0/1 switch port. Do show interface FA0/1 switch port. Nah, teman-teman lihat ya, ini menjadi mode terang atau yang dijalankannya pada switch 4 ini yaitu mode terang. Gitu ya, teman-teman, semoga mengerti untuk teori dan praktek dinamik terang protokolnya. Oke, pada video selanjutnya kita akan belajar yang namanya apa itu untagged dan tagged. Oke, teman-teman, di sini kita akan belajar yang namanya untagged dan tagged. Namun sebelum belajar, kita akan masuk ke mode simulation terlebih dahulu. Lalu misalkan di sini kita akan mencoba mengirimkan paket dari ruangan kedua ke ruangan 3. Oke. Di sini PC7 mengirimkan paket ARP ke PC14. Karena belum kenalan ya, teman-teman. Oke. Di sini PC7 akan mengirimkan kepada switch. Lalu di switch ini akan di broadcast. Lalu di switch di ruangan 2 ini akan mengirimkan kepada switch ruangan ketiga dan ruangan 1. Tuh. Nah, teman-teman bisa dilihat ya bahwa paket yang dikirimkan switch ini menuju switch lagi itu namanya tagged ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini juga ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ini ada tulisan .1q. Nah, .1q ini artinya adalah tagged ya, teman-teman, yaitu ditandain. Nah, paket yang ditandain .1q ini adalah tagged ya, teman-teman. Namanya tagged. Oke. Oke, teman-teman, setelah kita mencoba belajar yang namanya untagged dan tagged, kita sini juga akan coba belajar yang namanya native VLAN. Oke, di sini kita akan belajar sambil praktik ya, teman-teman. Pertama, kita masuk kepada switch 1 terlebih dahulu, ke tab CLI, ke menu privilege. Lalu di sini kita akan coba melihat interface-nya. So, interface terang. Nah, pada switch 1 ini ada FA07 ya, teman-teman, yang masuk pada mode terang. Artinya yang dihubungkan pada switch 2 ini ya, teman-teman. Nah, pada komen show interface terang ini ada yang namanya native VLAN.
Dan by default pada native VLAN ini adalah VLAN 1 ya teman-teman. Oke, kita coba juga cek di ruangan kedua. Masuk ke CLI, masuk ke menu privilege, lalu kita akan melihat interface-nya. So interface terang. Nah, pada switch 2 ini ada dua interface ya teman-teman, FA07 dan FA08. Itu interface yang diteranginnya ya teman-teman. Oke. Nah, di sini FA07 itu mengarah kepada switch 1. Jadi switch 2 itu mengarah kepada switch 1. Itu untuk FA07, dan untuk FA08 itu adalah switch 2 mengarah kepada ruangan ketiga atau switch ketiga. Oke, teman-teman bisa dilihat sendiri ya bahwa native VLAN FA07 dan FA08 itu satu ya teman-teman, satu. Artinya default native VLAN-nya ini adalah satu. Nah, apa itu native VLAN? Native VLAN adalah paket yang tidak perlu di tag. Teman-teman, kemarin kita sudah belajar misalkan pada PC 1 VLAN 10 ini ingin mengirimkan pesan kepada PC 7 VLAN 10 juga. Nah, pada mengirimkan paket dari switch menuju switch lagi, itu yang namanya tagged. Yaitu ada yang namanya .1Q. Nah, untuk native VLAN tersebut, misalkan di sini VLAN 1 ingin mengirimkan paket kepada VLAN 1 juga. Nah, karena VLAN-nya 1, jadi tidak perlu tagged ya teman-teman. Nah, gitu ya apa yang namanya native VLAN. Oke teman-teman, kan kita sudah belajar yang namanya native VLAN. Sekarang kita akan mencoba mengganti native VLAN-nya. Misalnya kita akan mencoba menggantikan native VLAN-nya menjadi VLAN 10 atau VLAN 20. Oke, kita langsung saja masuk pada switch 1 atau ruangan pertama. Switch di ruangan pertama, menu CLI. Lalu masuk ke mode privilege. Lalu masuk ke menu global configuration. Lalu kita masukkan interface-nya, interface FA0, dan kita lihat interface berapa yang terhubung pada switch 2, yaitu FA07. FA07. Lalu switch port terang native VLAN. Nah, sekarang VLAN berapa yang mau di native VLAN-kan? Misalnya di sini kita akan mencoba menative VLAN-nya jadi VLAN 20 aja, VLAN 20. Oke. Enter. Lalu kita lihat apakah native VLAN-nya sudah masuk. Do show interface terang. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa native VLAN FA07 yaitu 20. Oke. Kita coba konfigurasi di sheet yang kedua. CLI, lalu ke menu privilege, ke menu global configuration, lalu masukkan interface-nya, interface FA0. Nah, ini kita lihat interface berapa yang terhubung pada switch pertama atau switch 1, yaitu FA07. Oke, untuk ruangan kedua itu atau switch kedua itu FA07 juga. Switch port terang native VLAN 1. Maaf salah. Switch port terang native VLAN 20. Oke. Lalu kita lihat juga di sini apakah native VLAN-nya sudah masuk atau belum. Do show interface terang. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa kita perbesar terlebih dahulu. Nah, bahwa FA07 itu native VLAN-nya yaitu 20. Oke. Kita coba mengirimkan paket. Kita masuk ke menu tab simulation terlebih dahulu. Misalkan di sini
kita akan mengirimkan paket dari PC 5 ke PC 12. Nah, nanti PC 5 ini akan mengirimkan kepada switch, lalu switch ini akan mengirimkan kepada switch lagi, lalu switch ini akan mengirimkan kepada PC 12. Oke. Set. Pada switch lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bahwa di sini tidak ada targetnya ya teman-teman, jadi tidak memerlukan target. Nah, itu fungsi native VLAN yang artinya tidak memerlukan atau tidak usah memakai target ya teman-teman. Oke, X. Oke, sekarang kita akan mencoba mengganti native VLAN-nya. Oke, sekarang kita akan mencoba mengganti native VLAN ke default lagi ya teman-teman. Kita ke menu real time terlebih dahulu. Suite pertama terlebih dahulu. Oke. Exit. Oke. Lalu interface FA, kita lihat switch berapa yang terhubung pada ruangan kedua, atau interface apa yang terhubung pada ruangan kedua, yaitu interface FA07. Oke, maaf, interface FA07, langsung switch port terang native VLAN 1. Lalu kita lihat do show interface terang. Nah, teman-teman bisa dilihat ya bahwa FA07 native VLAN-nya 1, yaitu udah kembali ke default ya teman-teman artinya. Oke, kita akan coba mengkonfigurasi yang switch di ruangan kedua. CLI, lalu exit. Oke. Interface FA0/, kita lihat interface berapa yang terhubung pada ruangan pertama, yaitu interface FA07. Oke, interface FA07. Lalu switch port terang native VLAN 1. Lalu kita lihat do show interface terang. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya bahwa interface FA07 itu sudah masuk ke default lagi ya native VLAN-nya tuh. Native VLAN-nya menjadi 1. Nah, teman-teman, itulah cara mengkonfigurasi dan mengembalikan native VLAN. Oke, teman-teman, sampai jumpa di lain video. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.